Hello guys, welcome back to GFS Room. Oke guys, di konten kali ini kita mau membahas soal telling stories. Apa sih itu telling stories? Konten pertama GFS itu membahas soal semacam konspirasi, mitos, dan juga sejarah dan lain-lain. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Afif. Saya akan menjadi pembawa acara di konten kali ini. Oke, menurut judul pertamanya kita bahas adalah 6 ramalan kiamat aneh di masa lalu. Sejak era pandemi virus corona di tahun 2020 telah menjadikan tahun ini sebagai momen bersejarah yang penuh kecemasan dan tantangan. Selain hal-hal terkait virus, informasi keliru dan hoax tentang penyakit COVID-19 juga menimbulkan kecemasan berlebihan yang terjadi di masyarakat sekitar. Sementara kini muncul sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa kita sebenarnya ini berada di tahun 2012, bukan di tahun 2020. Ini menurut kalender dari Sukumaya ya guys. Oke, dan mengacu pada teori ini 21 Juni 2020 sebenarnya adalah Desember 2012. Dapat diingat bahwa 2012 yang lalu itu tanggal 21 Desember diusulkan oleh beberapa orang sebagai akhir zaman oleh para ahli teori konspirasi tersebut. Menanggapi klaim fenomena 21 Desember 2012 yang lalu, seorang astronom Amerika Serikat, Bill Plate, mengatakan bahwa semua itu tidak masuk akal guys. Pertama, orang suku Maya tidak pernah meramalkan akhir dunia bakalan terjadi pada saat itu. Seluruh hal di 2012 itu semua sudah salah sejak awal. Jika kita melihat ke sejarah masa lalu, ada beberapa ramalan kiamat yang sempat mencuri perhatian publik di dunia. Kita bahas yang pertama itu, menurut kepercayaan mereka itu karena disebabkan oleh planet Nibiru. Entah beberapa kali Nibiru disebut bakal menjadi penyebab kiamat bagi bumi. Sejumlah media seperti Express atau Daily Star mengabarkan teori konspirasi bahwa Nibiru atau planet X akan menabrak bumi setelah supermoon berakhir pada tahun ini terjadi pada tanggal 14 Desember 2016. Itu udah lama banget guys. Meskipun benar bahwa para ilmuwan saat ini sedang berburu planet ke-9 di tata surya bagian luar, itu tak ada kaitannya dengan Nibiru. Kedatangan planet mistis itu beberapa kali diramalkan pada 2003, 2007, 2012, dan 2015. Namun tak ada yang terbukti, semuanya ya hoax belaka lah. Buat kalian yang bertanya-tanya apa sih itu planet Nibiru? Planet Nibiru menurut kepercayaan orang suku Maya itu adalah planet X. Gak tahu X itu apa artinya. Yang juga itu dikenal sebagai planet ke-10 dalam tata surya, bukan ke-9. Jadi dalam 9 tata surya itu ada planet lagi. Setelah Pluto itu katanya sih ada planet X menurut kepercayaan orang-orang suku Maya. Planet itu pun dikait-kaitkan dengan penyebab kiamat bagi bumi. Sempat memicu kehebohan dan panik karena dikait-kaitkan dengan ramalan suku Maya soal akhir zaman pada 2012 yang lalu. Planet X konon punya jalur orbital yang membawa mendekat ke bumi, dan itu terjadi katanya bisa gawat sih katanya orang-orang suku Maya sana. Sebab insiden itu bisa memicu tsunami katanya, menyebabkan semacam gempa atau membangunkan kayak gunung-gunung berapi gitu. Ia pun juga menjelaskan sesungguhnya di balik kiamat Nibiru yang isunya marak beredar pada tahun 2011 yang lalu, para pencetus teori konspirasi menyebut komet kecil bernama Elenin guys, mereka menyebut Elenin.
yang melewati bumi dalam jarak terdekat sebagai planet X itu tadi. Padahal para ilmuwan mengatakan bahwa lintasan Elenin 100 kali lebih jauh dari jarak ke bulan. Faktanya, orang-orang ini pencetus teori konspirasi tersebut selalu mengubah cerita mereka. Tulis Morrison seperti dikutip dari Solar System Exploration Research Virtual Institute milik NASA. Dan yang kedua itu ada The Seeker. Pada tahun 1954, seorang ibu rumah tangga dan mahasiswa Dorothy Martin mengaku melakukan kontak dengan makhluk planet Clarion. Ya, itu semacam kayak makhluk asing gitu, alien kalau nggak salah. Para alien itu konon mengatakan mereka akan menghancurkan bumi dengan banjir. Terdengar aneh memang sih, namun ada saja yang percaya. Para pengikutnya sebagian besar terlanjur berhenti kerja dan menyerahkan semua harta miliknya mendekam di dalam rumah masing-masing menunggu jemputan si alien tersebut. Jadi untuk menghindari terbakar radiasi piring terbang, para pengikut menyingkirkan semua besi yang ada dari tubuhnya, ya termasuk kayak kita celananya kan ada resletingnya juga ya, itulah ya pokoknya kayak medan-medan magnet gitu, katanya bisa bikin mudah terbakar. Lalu tengah malam tiba, orang-orang percaya ini makin gelisah katanya. Dan pada pukul 4 pagi, si Martin mengaku mendapatkan pesan lain dari makhluk planet Clarion tersebut. Mereka berkata bahwa Tuhan sangat terkesan dengan tindakan para pengikutnya dan berubah pikiran. Tuhan katanya memutuskan untuk membatalkan kiamat tersebut. Dan yang ketiga ada komet Halley. Pada tahun 1881, astronom memprediksikan sebuah komet yang mengandung gas beracun akan datang ke bumi. Tak ada yang mengkhawatirkan ramalan itu sampai orang-orang menyadari bahwa sebuah komet yang dinamakan komet Halley itu tadi akan melintas ke bumi pada 1910. Apakah bumi akan diselubungi gas beracun? Spekulasi ini bahkan jadi headline di New York guys, dan beberapa koran lainnya mengundang kepanikan di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Para ilmuwan terkemuka juga ikut tampil menjelaskan bahwa tak ada perlu yang dikhawatirkan. Itu himbauan yang terbukti benar katanya. Terus yang keempat itu ada Yituki, kepanikan mewarnai pergantian kaum milenium. Pada saat itu banyak yang mengkhawatirkan kalau kinerja komputer salah satunya diyakini tak akan mampu membedakan antara tanggal di tahun 2000 dengan tahun 1900. Tak ada yang benar-benar yakin apa yang bakalan terjadi, tapi banyak mengira itu akan menyebabkan bencana dahsyat dari pemadaman listrik massal hingga malapetaka seperti nuklir. Akibatnya penjualan senjata naik drastis. Banyak orang memilih bersembunyi dalam bunker perlindungan alih-alih merayakan pergantian milenium tersebut. Jadi mereka sembunyi kayak di tempat rahasia gitu. Keenam itu ada Large Hadron Collider, kita singkat sebagai LHC. Ya, beredar rumor bahwa pemecah partikel itu bisa menciptakan lubang hitam black hole yang kita kenal sebagai black hole, yang bisa menghancurkan bumi juga memicu kiamat guys. Seorang perempuan yang khawatir akan LHC bisa memicu terciptanya black hole itu tadi dan bakalan menghancurkan bumi, mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan untuk menuntut fasilitas pemecah atom itu. Pengadilan administrasi di Münster, Jerman itu menolak klaim warga negaranya bahwa LHC akan merusak planet ini. LHC sebelumnya ini terletak di perbatasan antara Prancis dan Swiss, terdiri dari terowongan sepanjang 27 km berupa cincin yang terdiri dari 9.000 magnet lebih dan ditenagai 1.700 sirkuit elektrik untuk menghancurkan partikel dalam kecepatan tinggi. Tujuannya adalah mengungkap misteri teori asal-usul alam semesta.
LHC sempat menjadi sorotan dunia terkait temuan partikel diduga partikel yang secara teoritis memberi massa pada partikel lain, atau yang tenar menyebutnya sebagai partikel Tuhan. Itu menurut kamus mereka, guys. Para penentang menyuarakan ketakutan mereka bahwa instrumen itu bisa berujung ke konsekuensi bencana katastrofik. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah kiamat menurut ramalan suku Maya. Diyakini dunia akan kiamat pada 21 Desember 2012 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun hingga batas waktu berakhir tak ada apapun yang terjadi. Tak ada planet Nibiru ataupun asteroid yang bakalan menabrak bumi. Tak ada pergeseran kutub bumi, tak ada hujan api maupun gempa dahsyat yang menimbulkan kerusakan global. Apa yang dikatakan Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) ternyata benar adanya. Tidak ada bukti ilmiah jagat raya akan menemui akhir zaman pada waktu itu. NASA pun juga menjelaskan rumor kiamat Maya diawali sebuah klaim tentang keberadaan Nibiru atau kita sebut sebagai planet X yang konon ditemukan bangsa Sumeria. Awalnya kiamat diprediksi bakalan terjadi pada 2003 Mei yang lalu. Namun karena tak ada apapun yang terjadi, akhirnya dunia digeser oleh suku Maya tersebut ke bulan Desember 2012. Demikian diungkap NASA. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai 6 ramalan kiamat di masa lalu. Kalau menurut aku sih, kalau kita jangan terlalu percayalah sama ramalan-ramalan kiamat gitu guys. Karena kepercayaan yang paling penting kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang berhak menentukan kiamat atau tidaknya tergantung yang di atas. Oke, sekian dari video storytelling kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan ketika ada uploadan video baru.